Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irina Ciselanji, biasa dipanggil Ella dengan NIM G0024-019. Saya dari kelompok A9. Saya di sini akan menjelaskan mengenai terunci. Nah, jadi ini ada skenario. Soalnya adalah jelaskan struktur anatomi vertebra dari cervical, thoracal, lumbal, sacrum, dan coccygeal. Oke, jadi kita mulai dari anatomi vertebral, di mana vertebra itu sendiri sebenarnya terdiri dari 5 bagian besar, yaitu vertebral cervicalis terdiri dari vertebral cervix yang terdiri dari 1 sampai 12 os, di mana dia akan menempel dengan costae. Lalu ada vertebra thoracica, lalu vertebra lumbar, di sini dia berjumlah 5, lalu sacrum dia sebenarnya berjumlah 5 yang akan menggabung menjadi satu, lalu yang terakhir ada os cocci yang disebut juga sebagai tulang ekor. Nah, dari sini kita akan membahas pada bagian vertebra cervicalis, yaitu terutama pada bagian C1 dan C2, di mana dua os ini adalah memiliki bentuk yang paling berbeda. Jadi di C1 atau nama lainnya adalah os atlas. Di sini dia memiliki fascias articularis superior yang akan bersendi dengan condylus occipitalis yang ada di kranial atau os occipital dan akan membentuk articulatio atlanto-occipitalis. Dia akan membentuk gerakan seperti ia. Jadi dia akan seperti ini persendiannya. Nah, di sini adalah C1 ini nanti akan menyatu dengan os occipital kita. Nah, lalu ada yang C2 yaitu kita sebut namanya adalah os axis. Ini C2 anterior view, ini juga C2 dengan dari posterior atau tampak belakangnya. Nah, tadi kan di C1 dia belum ada korpus, tapi di C2 atau di aksis ini dia sudah ada korpus meskipun masih kecil. Terus di C2 ini dia memiliki fascias articularis anterior, yaitu di sini. Nah, ini yang anterior dan ini yang inferior. Nah, yang anterior ini dia akan bersendi sama bagian dalam dari os atlas untuk pergerakan tindak. Jadi ini nanti dia akan bersendi dengan bagian os atlas ini. Jadi bentuknya adalah tidak seperti kita menggeleng seperti ini. Nah, lalu di sini yang khas adalah dia memiliki struktur yang namanya dentis ini. Ya, ini adalah tampak posterior dari dentis, ini tampak anterior dari dentis. Selanjutnya. Sebelumnya untuk dari C3 sampai C7 atau bagian cervical lainnya, ke sini aja. Jadi C3 sampai 7 itu sebenarnya memiliki bentuk yang sama. Jadi yang berbeda dari cervical hanya C1 sama C2. Nah, 5 tulang lainnya ini memiliki ciri yang sama seperti korpusnya itu udah lebih besar. Lalu ada sulcus nervis spinalis yang jika bergabung akan membentuk sebuah lubang atau dalam bahasa anatominya adalah kanal yang namanya lainnya adalah canali nervi spinalis. Jadi kalau kita lihat dari samping itu akan ada seperti lubang-lubang, itu namanya canali nervi spinalis yang akan menjadi tempat yang akan dilewati syaraf untuk menuju medula spinalis. Nah, lalu kita bagian ke vertebra thoracic. Di vertebra thoracic ini atau dari T1 sampai T12. Nah, di sini dia udah nggak punya foramen transversalium, jadi sudah tidak akan membentuk kanalis lagi. Namanya thoracic karena dia akan bersatu dengan os costae kita, membentuk persendian yang nama lainnya adalah articulatio costovertebralis. Nah, di sini kita bisa lihat ini misalkan yang di C6. Di sini dia memang korpusnya sudah mulai membesar. Lalu di sini ada body atau korpusnya. Lalu ini ada lubang yang namanya adalah superior vertebral notch. Lalu di sini ada transverse costal facet. Lalu ini bagian laminanya. Lalu ini ada fascias superior articularis, lalu ini ada spinosus processus. Nah, ini untuk yang ke-12 bentuknya masih mirip-mirip gitu guys. Nah, ini ada spinosus processus. Spinosus dilihat dari lateral,
Oh ya, jadi untuk mengetahui apakah dia menghadap ke atas atau ke bawah, jadi proses spinosus itu kan pasti selalu mengarah ke bawah, menonjol ke bawah. Ini kita bisa lihat di sini yang 12 dan toraks cekak 6 bentuknya mirip, hanya saja yang ke-12 itu memang lebih besar. Oke, lanjut untuk vertebra lumbar. Di sini kita bisa lihat ini korpusnya sudah lebih besar lagi. Lalu ada foramen vertebral di bagian sini. Lalu di bagian sini adalah laminanya. Ini masih ada prosesus spinosusnya. Cuma proses spinosusnya memang agak sedikit berbeda dari yang thoracic tadi, dimana di sini dia lebih menjolor ke bawah. Sedangkan yang di lumbal dia agak lebih datar atau agak lebih lurus ke belakang. Lalu di sini dia juga membentuk seperti kanalis-kanalis atau namanya adalah intervertebral foramen. Jadi dia ada kanalis dari samping dan juga ada kanalis dari atas. Ini ada 3 prosesus yang ada di sini, yaitu prosesus spinosus, prosesus transversus, dan prosesus accessory. Oke, lanjut. Nah, lalu kita lanjut ke os sacrum. Os sacrum itu dibagi jadi dua, yaitu facies pelvina dan juga facies dorsalis. Dan sebelumnya sebenarnya os sacrum ini tuh terdiri dari 5 tulang. 1, 2, 3, 4, 5. Namun dia akan menjadi satu seperti ini, namanya os sacrum. Nah, penggabungan dari kelima os ini dia akan membentuk lubang di kanan dan kiri ya ini guys, yaitu namanya foramina sacrilla anterior. Lalu kan ini dari 5 os dia menggabung, jadi masih ada kayak terlihat garis-garis ini, namanya adalah linea transversae. Terus di sini ada penonjolan seperti bentuk lingkaran ini, namanya adalah promontorium. Nah, ini yang bagian facies pelvina. Lalu yang facies dorsalis kita bisa lihat di sini. Nah, di sini ada penonjolan-penonjolan yang sebenarnya ini mirip dengan prosesus spinosus, tapi karena menggabung jadi satu, namanya jadi crista sacralis mediana. Terus ini tadi kan ada foramen dilihat dari depan, dia namanya anterior, dilihat dari belakang dia namanya posterior. Jadi foramina sacrilla posterior. Lalu di sini bagian pinggir ini ada juga namanya facies auricularis. Lalu di bagian sini dia membentuk kanal, yaitu kanalis sacralis. Ini masih gabung sama medulla spinalis yang bagian thoracica lumbar tadi atasnya. Lalu di sini ada processus articularis superior. Lalu ada ini juga ada penonjolan dari processus yang ini, processus transversus. Jika dia menjadi satu seperti ini, namanya jadi crista sacralia lateralis. Nah, oke. Selanjutnya os cocci atau bagian atau namanya adalah tulang ekor kita. Nah, di sini ada cornucoccygeum, lalu ada vertebra coccygea 1, vertebra coccygea 3, vertebra coccygea 3, 4, dan 5. Nah, jadi sebenarnya tadi kan os sacrum terdiri dari 5 tulang, 5 os yang menjadi satu. Nah, os cocci dia juga terdiri dari 5 os. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan membahas musculus pada bagian dorsum. Ini gambarnya sebenarnya kayak gini guys, musculus dorsum atau bagian dari punggung kita. Nah, muskulus dari os dorsum dari regiodorsum itu sebenarnya ada banyak, cuman yang utama ada 5 bagian, yaitu musculus trapezium, oligonya di tuburentia occipitalis externa, dan processus spinosus vertebra 7 dan semua vertebra thoracica. Lalu ini ada insersionya, yaitu clavicula, acromion, spina, dan scapula. Jadi di bagian scapula sini dia banyak dia kayak melebar gitu guys. Jadi dari depan sampai ke belakang. Oke. Fungsinya untuk rotasi, abduksi scapula, lalu fleksi brachium atau lengan atas kita. Jadi kayak ini kayak lengan kita naik turun seperti ini, itu adalah fleksi brachium. Inervasinya dia adalah nervus accessorius. Lalu yang kedua, musculus latissimus dorsi.
Origonya ada di processus spinosus vertebra, vertebra thoracica 7 sampai 12. Lalu ada juga di spina iliaca dan costae bagian bawah. Terus insersionya dia di sulcus intertubercularis humeri dan fungsinya untuk ekstensi, abduksi, dan endorotasi dari brachium. Inervasinya dia di nervus thoracica. Oh ya, sebelumnya muskulus bagian dorsum ini tuh kayak lebih lebar dan lebih panjang gitu, makanya dia oligonya lebih banyak, nggak cuma di satu tempat, insersionya juga nggak cuma di satu tempat. Terus yang ketiga ada musculus rhomboideus major, yaitu oligonya di processus spinosus vertebra thoracica 2-5, insersionya di margomedialis scapulae, fungsinya untuk mengangkat dan abduksi scapula. Inervasinya nervus dorsal scapulae. Lalu yang keempat ada musculus rhomboideus minor. Tadi ada yang minor, ada yang major, pasti ada yang minor. Kalau yang minor ini dia oligonya di processus spinosus vertebra cervicalis 7 dan vertebra thoracica 1. Dia insersinya di margomedialis scapulae, fungsinya untuk mengangkat dan abduksi dari scapula dengan inervasi nervus dorsalis scapulae. Dan yang terakhir ada musculus levator scapula. Dia oligonya ada di processus transversus dari vertebra cerebral dari 1 sampai 4 dan insersionya ada di margomedialis scapulae, tepatnya di angulus superior. Fungsinya untuk mengangkat bagian medial, menarik, jadi kayak menarik bahu ke belakang gini. Dan dia tuh inervasinya nervus dorsalis scapulae. Nah, jadi untuk regiodorsum ini dia kebanyakan inervasinya dari nervus dorsalis scapulae. Oke, di sini kita bisa lihat dari gambarannya. Nah, ini yang paling besar ini adalah untuk musculus trapezium tadi. Setelah itu untuk musculus yang kedua adalah musculus latissimus dorsi. Kita bisa lihat di bagian nah ini bagian sini, ini adalah latissimus dorsi. Terus ini ada teres minor juga, teres minor muscle. Lalu ada untuk levator scapula itu dia ada di, nah ini levator scapula yang untuk mengfiksasi dan mengangkat scapula kita. Lalu ini untuk rhomboideus minor. Nah ini di rhomboideus minor itu di bagian agak superficial. Di dalamnya itu ada serratus posterior superior muscle. Nah ini untuk rhomboideus major muscle. Jadi rhomboideus minor itu bagian lebih atasnya atau lebih proksimalnya, sedangkan kalau yang major itu malah lebih bawah atau lebih dorsalnya. Oke, selesai. Sekian dari saya, terima kasih.